Swastiastu, Om Abiganamastu Namasidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiwastra. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala arah. Perkenalkan, nama saya Nilus Sumarsiani, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 1. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Sang Yang Widiwasa karena atas Asung Kertawara Nugrahanya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen yang mengenai tentang Weda sebagai sumber hukum. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita akan membahas sedikit tentang Weda dan bagian-bagiannya dan mengetahui apa itu sumber hukum secara umum dan menurut Hindu. Pengertian Weda yaitu Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Namun adapun kitab Weda dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kitab Weda Smrti dan kitab Weda Sruti. Kitab Weda Smrti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Wedanga, Upaweda, dan Agama. Sedangkan kitab suci Weda Sruti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mantra, brahmana, dan upanishad. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Tujuan hukum Hindu mengantarkan umat Hindu menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat umat Hindu bahagia. Sumber hukum dalam Weda adalah Reta dan Dharma. Reta artinya hukum alam yang bersifat abadi, dan Dharma adalah hukum duniawi, baik yang ditetapkan maupun tidak. Sumber hukum menyatakan dan menegaskan dalam kitab suci Weda Manawa Dharma Sastra 2.6 menyatakan bahwa Idanim Dharma Brahmanaya Widokilo Dharma Wulan Smrti Cilo Cadat Widam Ajar Cewa Sadanam Atanas Tuti Dewa Ja, yang artinya seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama daripada Dharma kecuali adat istiadat dan tingkah laku terpuji dari orang-orang yang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci Weda, juga tata cara peri kehidupan orang-orang suci dan akhirnya kepuasan dari pribadi. Masih banyak lagi sloka yang menekankan pentingnya Weda baik sebagai ilmu maupun sebagai sumber hukum guna membina masyarakat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, penghayatan Weda sebagai sumber hukum Hindu bersifat penting. Smrti merupakan kitab-kitab teknis yang merupakan kodifikasi berbagai masalah yang terdapat dalam Sruti. Sila berarti tingkah laku. Bila diberi awalan su, maka menjadi susila yang berarti tingkah laku orang-orang yang baik atau suci. Tingkah laku tersebut meliputi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Kaidah-kaidah tingkah laku yang baik tersebut tidak tertulis di dalam Smrti, sehingga sila tidak dapat diartikan sebagai sumber hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Walaupun nilai-nilainya dijadikan sebagai dasar dalam hukum positif sebagaimana tujuan hukuman mati. Sadascara. Dalam bahasa Jawa kuno, sadascara disebut drista yang berarti kebiasaan untuk memahami hukum sadascara ini. Hakikat dasar sadascara adalah penerimaan drista sebagai hukum yang telah ada di tempat mana Hindu
itu dikembangkan. Dengan demikian, sifat hukum Hindu disebut fleksibel. Atmanastuti artinya rasa puas pada diri sendiri. Perasaan ini dijadikan ukuran untuk suatu hukum, karena setiap kepuasan atau keputusan dan tingkah laku seseorang mempunyai akibat. Atmanastuti dinilai sangat relatif dan subjektif. Manengwa Dharma Sastra 109 ayat 115 menyatakan bahwa bila memutuskan kaedah-kaedah hukum yang masih diragukan kebenarannya, keputusan diserahkan kepada majelis yang terdiri dari para ahli dalam bidang kitab suci dan logika agar keputusan yang dilakukan dapat menjamin rasa keadilan dan kepuasan yang menerimanya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.